إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya, dan bersolawat kepada baginda Nabi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku, hanya untuk menjadi hambaku. Dalam ayat ini Allah sudah jelaskan menyebutkan bahwa tujuan Allah menciptakan manusia dan jin adalah untuk mengabdi, untuk beribadah kepada Allah, untuk menjadi hamba Allah. Namun seiring berjalannya waktu, karena berbagai macam godaan dunia, berbagai macam pesona dunia, membuat banyak manusia tidak lagi menjadi hamba Allah, tapi justru menjadi hamba atau budak dunia. Maka ada tiga tanda, ada tiga ciri yang apabila salah satu dari tanda ini ada pada diri manusia, maka bisa dipastikan dia sudah menjadi hamba atau budak dunia. Apa yang tiga itu? Yang pertama, ketika seorang hamba melakukan amal ibadah dengan niat tidak hanya karena Allah semata, tapi juga karena dunia. Barangkali kita pernah mengalaminya. Mungkin dulu pernah kita solat tahajud, tapi solat tahajud yang kita lakukan itu tidak hanya karena Allah, tapi agar kita naik pangkat, naik jabatan. Atau pernah juga kita rajin ibadah, rajin kita ke masjid, tapi dengan harapan agar disebut orang sebagai orang soleh, mendapat pujian sebagai seorang yang ahli ibadah. Mungkin kita pernah bersedekah, tapi sedekah yang kita berikan tidak hanya karena Allah semata, tapi kita berharap agar harta yang kita keluarkan itu kembali dalam keadaan berlipat ganda. Atau mungkin juga kita pernah sedekah, namun niatnya bukan hanya karena Allah saja, tapi karena ingin usaha kita sukses, makin maju dan berkembang. Atau mungkin juga kita pernah puasa sunat, tapi puasa yang kita lakukan tidak hanya karena Allah semata, tapi dengan harapan agar anak kita lulus sekolahnya, lulus kuliahnya, dan lulus bekerjanya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengingatkan kita tentang hal ini. Dalam surat Hud ayat 15-16, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'maluhum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan segala perhiasan serta kenikmatan yang ada di dalamnya atas niat karena amalan yang mereka lakukan, maka pasti akan kami berikan bagi mereka
dan mereka tidak akan dirugikan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan tentang ayat ini bahwa siapa saja yang melakukan amal soleh, apapun jenisnya, apapun bentuknya, baik solat, puasa, zakat, sedekah, zikir dan lain sebagainya, apapun itu, kalau amal itu dia lakukan tidak hanya karena Allah tapi juga karena dunia, maka akan Allah berikan kepadanya apa yang dia niatkan dari amalan yang dilakukannya itu, tanpa dikurangi dan dirugikan sedikit pun. Tapi ingat, ayat ini tidak berhenti sampai di sini. Ada sambungannya ayat 16. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itu nanti di akhirat tidak lagi mendapatkan balasan apa-apa kecuali api neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Dan sia-sialah segala amal yang telah mereka kerjakan selama di dunia, dan terhapuslah segala kebaikan yang pernah mereka lakukan. Dalam sebuah hadis yang cukup panjang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi SAW menceritakan tentang orang yang pertama kali diputuskan perkaranya pada hari kiamat, yaitu seorang laki-laki yang mati syahid. Dia dihadapkan kepada Allah, lalu Allah tanya, apa dulu yang engkau lakukan di dunia? Orang itu menjawab, aku berjihad, aku berperang karenamu ya Allah, hingga aku mati syahid. Aku rela anakku menjadi yatim, aku rela istriku menjadi janda. Maka Allah perlihatkan kepadanya surga dan segala bentuk kenikmatannya. Maka senanglah ia. Lalu Allah berfirman, kazabta, kamu dusta. Kamu katakan berjihad karena aku, tapi tidak, kata Allah. Aku tahu apa yang terlintas dalam hatimu. Engkau berperang bukan karena aku, tapi karena ingin dikatakan orang sebagai seorang yang pemberani, karena ingin mendapatkan gelar mujahid, mendapatkan gelar syuhada, dan itu sudah kamu dapatkan dulu ketika di dunia. Hari ini engkau tak layak lagi masuk ke dalam surgaku yang mulia. Maka orang itu diperintahkan oleh Allah untuk diseret dan dicampakkan ke dalam neraka. Maka salah satu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah adalah ketika seorang hamba melakukan amal soleh, amal ibadah, niatnya bukan hanya karena Allah saja, tapi juga karena dunia. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, tapi hal ini jangan sampai membuat kita salah paham. Jangan sampai membuat kita berpikir, kalau begitu tidak usah lagi kita ibadah, karena ibadah pun masuk neraka. Khatib sampaikan ini bukan untuk melemahkan semangat kita dalam ibadah, tapi supaya kita memperbaiki dan meluruskan niat kita dalam beramal ibadah hanya karena Allah semata, bukan karena perkara dunia. Bukankah dalam sehari minimal 5 kali kita telah berjanji kepada Allah, kita katakan innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Segala solatku, amal ibadahku, hidupku, bahkan matiku pun hanyalah untuk engkau ya Allah. Lalu bagaimana kalau kita ingin meminta dunia? Salahkah kalau kita inginkan dunia? Tidak salah. Maka mintalah dunia melalui doa. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk meminta dan berdoa kepadanya. Tapi yang pertama sekali, kita luruskan niat kita dalam setiap amal ibadah hanya untuk mencari ridha Allah, dan tetaplah istiqamah. Diberikan atau tidak diberikan oleh Allah apa yang kita minta, tetaplah istiqamah dalam beribadah kepada Allah, karena itu adalah salah satu ciri kita ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai rajin beramal hanya ketika ada yang kita inginkan saja. Jangan sampai kita rajin beribadah hanya ketika ada hajat yang ingin kita miliki saja. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua,
Ciri seseorang itu sudah menjadi hamba atau budak dunia adalah ketika kewajiban mencari dunia membuat dia lupa terhadap tugas dan tanggung jawabnya terhadap yang lain. Dunia wajib kita cari. Banyak ayat yang menyebutkannya. Fa idza qudiyatis shalah, kalau salat sudah ditunaikan, fantashiru fil ard, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah olehmu karunia Allah, jemputlah rizki yang sudah ditetapkan untukmu. Carilah rizki sebanyak-banyaknya, tapi ingat, jangan sampai karena kewajiban mencari dunia membuat kita lupa akan tugas dan tanggung jawab kita yang lainnya. Mohon maaf jamaah, khususnya kita sebagai seorang laki-laki, atas alasan mencari nafkah, banyak kita beralasan karena mencari nafkah tak ada lagi waktu duduk dalam majlis ilmu. Sering atas alasan mencari nafkah tidak ada lagi waktu untuk mendidik anak kita. Bagaimana solatnya yang betul, bagaimana bacaan Qur'annya yang benar. Sering karena alasan mencari nafkah tidak ada lagi waktu untuk mendidik anak gadis kita bagaimana semestinya ia keluar rumah dengan menjaga auratnya. Sering karena alasan mencari dunia tak lagi ada waktu untuk mendidik istri kita bagaimana semestinya menjadi seorang istri yang soleha. Atas alasan mencari dunia sering kita lupakan tugas dan tanggung jawab kita yang lainnya. Apa itu? Qu anfusakum wa ahlikum naro, menjaga diri, menjaga keluarga kita dari api neraka. Inilah tugas dan tanggung jawab kita yang lain selaku seorang laki-laki, seorang suami, seorang kepala rumah tangga. Kesuksesan seorang kepala keluarga bukan hanya dilihat dari sebanyak apa harta yang bisa ia kumpulkan untuk keluarganya. Kesuksesan seorang suami bukan hanya sekedar dilihat sehebat apa kejayaan dunia yang bisa ia dapatkan, tapi kesuksesan sejati seorang pemimpin keluarga adalah ketika ia bisa menjaga dan menyelamatkan anak istri keluarganya selamat di dunia dan selamat pula di akhirat, membawa semuanya masuk ke surga. Kemudian yang terakhir, ciri seorang sudah menjadi hamba dunia ketika semangatnya mencari dunia membuat dia tidak peduli lagi mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak dan mana yang batil. Banyak orang terkadang karena kekuasaan demi jabatan tak segan untuk suap menyuap, tak segan untuk sogok menyogok. Padahal Nabi sudah mengingatkan ar-rashi wal murtashi finnar, orang yang menyogok dan yang disogok sama-sama masuk neraka. Demi kemewahan, demi kekayaan, banyak orang yang tak takut-takut untuk melakukan riba, menganggap sepele dosa riba. Padahal Allah sudah tegaskan, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Demi keuntungan, banyak orang yang tega menipu orang lain. Padahal Nabi sudah tegaskan, man ghasyana falaisa minna. Siapa yang menipu, dia bukan dari golongan kami. Kalau bukan golongan kami, berarti bukan dari golongan orang yang beriman. Kalau tidak dari golongan yang beriman, maka nerakalah tempatnya. Demi kekuasaan, demi kekayaan, demi kejayaan dunia, banyak orang yang berkhianat kepada ilmunya. Banyak orang yang berkhianat atas kebenaran, menutup mata atas ketidakadilan. Demi dunia, banyak orang yang berkhianat kepada bangsanya. Maka kita tidak dilarang untuk mencari dunia. Silakan cari dunia sebanyak-banyaknya, tapi ingat, jangan sampai semangatmu mencari dunia membuatmu melanggar batasan-batasan yang telah Allah tetapkan. Pada akhirnya, marilah kita introspeksi diri masing-masing. Kita koreksi diri kita. Apakah 3 tanda ini ada pada diri kita atau tidak? Kalau tidak ada, alhamdulillah, maka tetaplah istiqamah. Namun sekiranya ada salah satu
atau ketiganya ada pada diri kita, maka segeralah perbaiki diri dan berubah menjadi lebih baik lagi. Tak lupa pula kita selalu mohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jauhkan kita dari 3 perkara ini, sehingga kita tidak termasuk hamba atau budak dunia, tapi kita hanya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tujuan utama kita diciptakan oleh Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.